Pergantian pemerintahan dalam perjalanan sejarah kenegaraan Indonesia selalu meninggalkan berbagai jejak yang bisa menjadi bahan pelajaran bagi pemerintahan-pemerintahan yang berkuasa sesudahnya. Salah satu masa pemerintahan di masa lalu yang bisa menjadi cermin di masa kini adalah kisah kesuksesan pembangunan pada masa pemerintahan Orde Baru, serta berbagai kelemahan yang meruntuhkan pencapaian-pencapaian yang pernah diraihnya. Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun dari tahun 1966 hingga tahun 1968 banyak menorehkan catatan dalam lembar sejarah Indonesia. Di antara catatan-catatan yang pantas dikenang dan dijadikan sebagai bahan pelajaran adalah tentang kesuksesan sejumlah program pembangunan yang pernah digagas dan diwujudkan pemerintah Orde Baru. Sumbangan Pak Harto yang terbesar adalah membuat fondasi ekonomi modern bagi Indonesia yang lebih kokoh ketimbang di zaman sebelumnya. Kalau nasionalismenya sudah diberikan oleh Bung Karno, Pak Harto melanjutkan dan menambahkan dengan pembangunan ekonomi yang secara umum dengan berbagai kelemahannya selama hampir 30 tahun lah, itu dianggap sukses yang menjadi contoh salah satu di negara berkembang yang dulu sangat miskin, sama dengan Uganda lah, kadang-kadang diperbandingkan begitu. Sekarang kan kita jauh dibanding Uganda. Cerita kesuksesan ini bisa dilacak dari 12 tahun pertama masa pemerintahan Orde Baru yang tercatat berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi secara cukup baik. Kala itu berbagai rencana pembangunan ekonomi yang digagas dan dijalankan pemerintah Soeharto bisa berlangsung relatif baik, terutama program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan direncanakan serta dijalankan oleh para teknokrat yang langsung dipilih oleh Presiden Soeharto. Intuisi Pak Harto pada awalnya adalah bahwa cara lama ekonomi yang dikelola secara serampangan tanpa pertimbangan ekonomi, terlalu banyak nasionalisme dalam ekonomi, itu nggak terlalu sehat. Jadi dia mengubah itu, membuka ekonomi, tidak berarti buka langsung free trade, bukan, tetapi kan investasi lebih terbuka, terutama mengatur ekonomi domestik secara sekolahan. Artinya ada teknokrat, ada dokter-dokter ekonomi, profesor ekonomi seperti Pak Wijoyo, Pak Sadli, Pak Emil Salim, mulai melakukan penataan ekonomi dengan lebih rasional. Hingga awal tahun 1980-an, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sangat baik. Dari tahun 1971 hingga tahun 1981, tingkat pertumbuhan tahunan produksi domestik bruto atau PDB berkisar di angka 7,7% dan tidak pernah berada di bawah angka 5%. Kondisi ini sangat dipengaruhi pendapatan negara dari sektor minyak yang tetap tinggi hingga tahun 1981, seiring berlangsungnya Perang Iran-Irak. Jadi ada uang yang masuk, kita digunakan untuk berbagai hal. Ya banyak juga pemborosan, tapi secara umum dibandingkan dengan negara-negara miskin lainnya yang punya banyak minyak seperti Nigeria, seperti Venezuela, Indonesia termasuk relatif bagus. Pak Harto mengelolanya dengan bantuan para teknokrat, dengan pemerintahan waktu itu secara relatif bagus. Setelah era booming minyak selesai, pemerintah juga relatif berhasil melakukan deregulasi hingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi yang stabil ini memungkinkan pembangunan terus dilakukan. Ada rumusan yang namanya trilogi pembangunan, yaitu pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan. Dan kemudian itu dijaga oleh GBHN. Dan kemudian GBHN diturunkan dalam Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. 1, 2, 3, 4. Jadi konsistensinya boleh dikatakan terpelihara baik. Berbagai program pembangunan yang sejak dekade tahun 1970-an dijalankan pemerintah Orde Baru berhasil meningkatkan perbaikan nyata dalam standar hidup rakyat. Meski diwarnai berbagai isu korupsi, kala itu pemerintah berhasil melakukan pembangunan infrastruktur dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat Indonesia. Beberapa sektor kehidupan seperti sektor pertanian, pendidikan, kependudukan, dan kesehatan mengalami kemajuan pesat.
Nah, pertumbuhan memang cukup tinggi, tetapi disertai juga stabilitas. Dulu kan yang namanya kenaikan harga dan sebagainya itu ya ada, tetapi ini betul-betul terkendali. Jadi dulu yang namanya 9 kebutuhan pokok itu dikendalikan betul sama Bulog. Pemerintah punya instrumen untuk itu, untuk mengendalikan harga 9 bahan pokok tadi. Nah ini sangat signifikan dampaknya terhadap inflasi. Jadi inflasi relatif slow gitu, relatif tidak banyak gejolak harga yang dihadapi oleh masyarakat sekalipun hari-hari raya maupun juga akhir tahun gitu kan. Nah selain itu juga pemerataan. Pemerataan memang waktu itu masih punya PR, terutama adalah kawasan Indonesia Timur. Jadi kalau per region antara rural dan juga antara kota dan desa relatif mendekat. Jadi kemiskinan di pedesaan selama Orde Baru ini terkikis cukup besar. Jadi sekitar kalau kita lihat 10 tahun itu bisa berkurang sekitar 20% kemiskinan di pedesaan. Salah satu sektor kehidupan rakyat yang berhasil dibangun pemerintah Orde Baru adalah sektor pertanian. Di sektor ini, pemerintah sejak tahun 1970-an melakukan investasi besar-besaran untuk irigasi, jenis bibit baru, pupuk, dan pestisida. Investasi ini terbukti sukses karena berhasil menggenjot produksi beras dan bahan pangan lainnya hingga pada tahun 1984, Indonesia sempat bersuasembada beras. Program-program swasembada pangan dulu, ini kan kita bahkan dulu tidak hanya beras swasembada pangannya, termasuk juga gula, jagung, bahkan daging. Kita pernah swasembada pangan. Dan swasembada pangan itu betul-betul dinikmati oleh seluruh stakeholder. Jadi satu sisi konsumen ini bisa mengakses membeli bahan-bahan pokok dengan terjangkau, tetapi sisi produsennya, petaninya juga terlindungi. Jadi dulu pemerintah memang menerapkan harga pembelian pemerintah HPP untuk floor price-nya untuk melindungi petani, dan ini efektif karena apa? Pemerintah punya instrumen. Jadi tidak hanya Bulog, tapi Bulog mempunyai perpanjangan tangan lagi yang namanya KUD, Koperasi Unit Desa, yang ini tersebar di seluruh desa-desa di seluruh Indonesia. Nah, ini yang menjadi perpanjangan tangan Bulog, sehingga apa? Sehingga para petani ini bisa mengakses ke Bulog, bisa mengakses harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Selama masa pemerintahan Orde Baru, sektor pendidikan juga mengalami kemajuan signifikan. Pada masa ini lebih dari 100.000 sekolah, terutama SD Impres, dibangun hingga di daerah pedalaman. Hasilnya, pada tahun 1984 tercatat 97% dari anak usia 7 hingga 12 tahun mengenyam bangku sekolah. Keberhasilan ini membuat angka buta huruf menurun drastis. Salah satu sukses terbesar pemerintahan Orde Baru adalah Program Keluarga Berencana atau KB. Saat itu, berkat kampanye besar-besaran yang dilakukan pemerintah, terjadi penurunan angka kelahiran setiap tahun. Hasilnya, tingkat pertumbuhan penduduk tahunan turun dari 2,32% pada tahun 1960-an menjadi 1,97% pada tahun 1980-an. Atas kesuksesan program KB ini, Presiden Soeharto dianugerahi penghargaan kependudukan oleh PBB pada tahun 1989. 87, 88, 89, kita sudah disorot oleh PBB bahwa program KB di Indonesia lain dari program KB dibanding negara-negara lain karena pendekatan kemasyarakatan. Dan pada tahun 89 berhasil PBB mengakui Indonesia itu menonjol dan berhasil. Pak Harto dibawa ke New York, dikalungi bintang yang namanya Population Award oleh Sekjen PBB. Berkat berbagai capaian pembangunan dan stabilitas pertumbuhan ekonomi yang berhasil dijaga antara 7 hingga 8% pada tahun 80-an hingga awal 1990-an, Indonesia pernah dijuluki sebagai salah satu macan Asia. Di masa Orde Baru, terus yang kita dapat sebetulnya capaian-capaian sifatnya sangat relatif secara kuantitas, tetapi dari segi kualitas ya tentu ada banyak problem gitu dan masalah-masalah yang muncul pada masa itu. Saya kira antara lain ya karena
ketiadaan demokrasi. Pembangunan yang berlangsung marak di Indonesia sejak awal tahun 1970-an hingga sepanjang 20 tahun kemudian dilihat dari beberapa indikator ekonomi sukses membuahkan hasil yang luar biasa, terutama bila dibandingkan dengan kondisi pada masa pemerintahan sebelumnya ataupun pada masa penjajahan. Belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah Indonesia, kapanpun. Mulai zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, zaman Mataram, apalagi zaman Belanda, itu kita bisa mulai berkata kepada diri kita bahwa kita sudah memasuki derap masyarakat industrial, masyarakat modern, di mana anak-anak Indonesia sudah bisa lulus SD minimal. Namun perhatian yang besar terhadap berbagai aspek pembangunan ekonomi selama masa Orde Baru kurang diikuti dengan upaya pembangunan politik dan hukum yang sehat. Pemerintah Soeharto kerap menjadikan politik dan hukum sebagai instrumen untuk mengamankan kepentingan-kepentingan kekuasaan mereka sendiri. Saya kira seandainya ada demokrasi di masa itu yang secara efektif ya, check and balance dan seterusnya, ada banyak sekali masalah-masalah yang kemudian muncul itu bisa dihindari sesungguhnya gitu. Saya kira poin penting yang nggak bisa dilupakan adalah bahwa demokrasi dengan kemakmuran itu sebetulnya berjalan seiring gitu ya. Karena sering orang bilang, wah enggak, ini kita harus keras gitu ya untuk membangun, mencapai segala macam. Ya itu tadi ya, di masa Orde Baru, terus yang kita dapat sebetulnya capaian-capaian sifatnya sangat relatif secara kuantitas, tetapi dari segi kualitas ya tentu ada banyak problem gitu, dan masalah-masalah yang muncul pada masa itu saya kira antara lain ya karena ketiadaan demokrasi. Salah satu langkah konsolidasi kekuasaan antara lain dilakukan pemerintah Orde Baru lewat kebijakan penyederhanaan partai politik yang diparaf pada tahun 1973. Lewat kebijakan ini, semua partai politik yang ada pada saat itu dipaksa berfusi dalam salah satu dari 3 kekuatan politik, yakni Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, dan Golongan Karya atau Golkar. Jadi sebenarnya Pak Harto dengan cara gitu, itu sebenarnya merampingkan partai, tapi justru di situ menjadi gontok-gontokan di antara faksi di dalam, misalnya terutama di kalangan P3 itu antara NU dengan Parmus itu selalu ribut terus pimpinan-pimpinannya gitu. Lalu kalau di PDI itu yang ribut itu PNI, terus kalangan PNI itu sama PNI-nya berantem loh kerjanya gitu. Jadi di dalam partai itu justru malah menimbulkan ketidakkompakan. Itu makanya orang mengatakan ini salah satu untuk melemahkan kekuasaan, melemahkan kekuatan partai. Lewat kebijakan ini, Golkar yang merupakan kekuatan politik milik penguasa Orde Baru sukses meraih kemenangan hingga 62,1% dalam pemilu tahun 1977. Dengan perolehan suara Golkar yang kemudian selalu dominan dalam setiap pemilu, pemerintah bukan hanya mendominasi suara di parlemen, tapi juga makin percaya diri dan kurang mempedulikan kritik dari masyarakat. Ya, kenyataannya memang pada era Orde Baru, praktis proses politik itu jauh lebih mudah daripada sekarang. Karena di DPR RI dan di DPRD Provinsi Kabupaten Kota hanya ada 3 fraksi, yaitu PDI, P3, dan Golkar. Masih ditambah lagi di MPR RI ada utusan golongan, dan ada fraksi ABRI, yang notabene fraksi ABRI plus fraksi Golkar itu berdua menguasai sekitar 80% dari suara di DPR. Jadi praktis kalau pemerintah, dalam hal ini Golongan Karya, menghendaki sesuatu dengan gampang. Tak hanya di parlemen,
Kekuatan-kekuatan oposisi dan kelompok-kelompok kritis yang berada di luar parlemen sejak pertengahan tahun 1970-an juga diberangus dengan berbagai cara. Pemerintah misalnya menerapkan langkah dipolitisasi kampus lewat penerapan kebijakan normalisasi kehidupan kampus, Badan Koordinasi Kampus atau NKK-BKK. Waktu itu berapa kampus diserbu, diduduki, dan ada rektor yang ditangkap, ada mahasiswa banyak. Nah itu ya, berapa banyak mahasiswa, tokoh-tokoh mahasiswa masuk penjara. Nah itulah mulai sejak tahun 78 Orde Baru semakin. Pemberangusan terhadap suara kritis di kemudian hari juga meluas dan menyasar hampir semua institusi sipil dengan memanfaatkan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan. Pers misalnya sangat dibatasi kebebasannya hingga kerap tidak bisa menyampaikan informasi secara objektif. Sangat ketat, ya, sangat ketat. Nggak ada partai politik, ya, nggak ada parlemen yang efektif, DPR yang efektif seperti sekarang, pers sebagai contoh gitu ya. Jadi praktis semua saluran komunikasi diawasi begitu ketat gitu ya. Yang kemudian akibatnya tentu pembangunan manusianya melambat. Ya, karena asupan informasinya nggak cukup, kemudian kesempatannya untuk bertukar pikiran juga terbatas dan seterusnya, sehingga apa yang terjadi gitu, ya, terjadi seperti umumnya di dalam masyarakat feodal, hierarki itu menjadi sangat-sangat menentukan gitu ya, dan akibatnya sangat-sangat real, sangat konkret gitu, orang hilang inisiatif, ya udah nunggu aja apa kata Bapak gitu, nanti kita laporkan juga apa yang Bapak senang gitu. Jadi ya begitu ya, dan banyak sekali kalau tadi bicara soal pengerahan sumber daya itu ya terhambat kan gitu. Harusnya pengerahan sumber daya, apalagi sumber daya manusia, inovasi, terus terobosan-terobosan, ya langkah-langkah yang baik, pengerjaan yang juga berkualitas gitu, ya munculnya dari suasana yang juga memberi ruang ya kepada orang untuk melakukan itu. Nah itu yang nggak ada, itu yang nggak ada. Dalam pemenuhan hak asasi manusia, komitmen rezim Orde Baru juga sangat rendah. Pada tahun 1977 misalnya, Amnesty International mencatat masih ada 55.000 hingga 100.000 tahanan politik Indonesia yang ditahan tanpa jalur pengadilan sejak terjadi peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Puluhan ribu tahanan ini baru dibebaskan mulai tahun 1977 setelah mendapat tekanan dari dunia internasional. Sejak tahun 1980-an, pemerintah Orde Baru juga dituduh melakukan berbagai tindak pelanggaran HAM terhadap banyak kelompok atau individu yang secara sepihak dianggap sebagai anti Pancasila atau anti pembangunan. Pak Harto memerintah dengan otoriter. Gitu. Jadi artinya dia selalu menganggap pemegang kebenaran adalah Pak Harto. Makanya ketika di Pekanbaru dia mengatakan, dia menyodorkan Pancasila, lalu dia mengidentifikasi dengan Pancasila. Seolah-olah kalau orang mengkritik dia orang itu sebenarnya mengkritik Pancasila. Daftar korban tindak pelanggaran HAM pemerintah Orde Baru terentang panjang. Dari warga atau kelompok masyarakat yang menolak penggusuran tanah sampai tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok yang dianggap radikal dan melawan negara. Mekanisme suksesi itu diharamkan untuk dibahas. Orang ngomong mau ganti presiden aja langsung ditangkap kok. Sukses pembangunan yang dicapai oleh pemerintah Orde Baru dalam banyak hal memang bisa dibuktikan dengan berbagai indikator-indikator statistik. Namun, karena pembangunan-pembangunan itu dilaksanakan pada kondisi stabilitas politik yang represif, banyak hasil pembangunan itu tidak punya fondasi yang kokoh. Berbagai praktik penyimpangan demokrasi yang dilakukan untuk menegakkan stabilitas melahirkan berbagai ekses yang kian lama kian membesar. Ekses-ekses ini tidak hanya kerap melahirkan penderitaan atau merugikan kalangan tertentu, namun di kemudian hari juga memicu kerusakan yang menggerogoti bangunan kesuksesan pembangunan yang pernah dicapai rezim Orde Baru. Proses awal berdirinya Orde Baru
pemasukan politik ya, pembatasan dari banyak partai menjadi 10 partai, kemudian menjadi 3 partai. Prosesnya kan sangat-sangat violent ya, penuh dengan kekerasan ya, orang ditangkap, dibunuh, terus macam-macam lah gitu. Peristiwa itu kita lihat, dan efeknya apa? Efeknya terhadap orang itu lumpuh ya, secara kultural gitu ya, secara sosial gitu ya. Bahkan untuk berkumpul di antara tetangga saja waktu itu dibatasi, sehingga orang tuh nggak tahu, nggak berani mengambil inisiatif apapun. Ya, lebih baik ya laying low, istilahnya tiarap saja gitu ya, terus tunggulah keadaan dan seterusnya. Seiring lemahnya pengawasan dan tidak terbendungnya dominasi kekuasaan pemerintah, praktek-praktek penyelewengan kekuasaan kian tidak terkontrol. Berbagai praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN tumbuh subur, tak hanya di kalangan pejabat pemerintahan, tapi juga marak di kalangan pegawai rendahan. Karena dia otoriter, tidak bisa terkontrol, maka setelah sukses berapa lama, ternyata banyak dari penguasa politik dan militer ini juga menjadi pengusaha. Anak-anak mereka juga menjadi pengusaha. Terpusatnya kekuasaan selama masa pemerintahan Orde Baru di lingkar elit tertentu juga menyebabkan proses rekrutmen politik berlangsung tidak sehat dan gagal melahirkan politisi-politisi yang otentik. Sistem perkaderan kepemimpinan nasional dan proses suksesi politik juga tidak bisa berlangsung dengan baik. Menurut saya sih yang membuat Orde Baru itu sangat rawan adalah kenyataan bahwa mekanisme suksesi itu diharamkan untuk dibahas. Orang ngomong mau ganti presiden aja langsung ditangkap kok. Misalnya teman saya Wimar, ya, dia cuman ngomong dia mencalonkan diri sebagai presiden, itu langsung dicari, tangkap, gitu. Jadi karena tidak ada mekanisme suksesi, kita tidak punya cara untuk menangani perubahan secara baik. Dengan berbagai penyakit yang menjangkiti tubuh kekuasaannya, pemerintah Orde Baru bukan hanya kesulitan mempertahankan beberapa capaian kesuksesannya, namun juga menjadi kurang responsif dengan kritik dan berbagai tuntutan perubahan. Ketika krisis moneter terjadi pada tahun 1997-1998, ketidakpercayaan sebagian besar rakyat pada pemerintahan Orde Baru meledak. Dan setelah berminggu-minggu terjadi unjuk rasa mahasiswa besar-besaran menuntut pengunduran dirinya pada tanggal 21 Mei 1998. Presiden Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulan. Saya dari kelompok 5 Pendidikan Pancasila. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang Pancasila pada masa Orde Baru. Di anggota kelompok kami terdapat 4 orang kelompok, yaitu Meira Delia Puspita, Dinda Akmalia Al-Ghifari, saya, Nurulan, dan Vina Fajriani Latifah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Pancasila. Pancasila adalah filosofis Grundslag atau dasar falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. Rumusan tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 Alinea 4. Dan dikukuhkan oleh TAP MPR nomor 6/MPR/1973 dan nomor 4/MPR/1978. Pancasila ini merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Vina. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sejarah masa Orde Baru. Masa Orde Baru terdiri dari masa transisi
stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, dan perkembangan sosial budaya. Masa transisi. Pada masa 1966 sampai 1967, terdapat dualisme dalam kepemimpinan nasional, yaitu di satu pihak Presiden Soekarno yang masih aktif dan di pihak lain adanya tokoh Jenderal Soeharto yang semakin populer. Mengenai saran-saran yang disampaikan kepada pemerintahan untuk mengembalikan kewibawaan negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, diusulkan pemurnian pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi berarti pengendalian inflasi agar harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Sedangkan rehabilitasi adalah rehabilitasi secara fisik daripada prasarana. Rehabilitasi ekspor, rehabilitasi alat-alat yang banyak mengalami kerusakan, dan juga memperbarui landasan ekonomi dalam Ketetapan Nomor 23 MPRS 1966. Yang terakhir, perkembangan sosial budaya adalah perkembangan pers dan media elektronika. Titik tolak dari pembinaan pers nasional adalah Ketetapan Sidang Umum MPR Nomor 4 Tahun 1966. Dalam ketetapan ini disebutkan, kebebasan pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan serta menegakkan kebenaran dan keadilan, dan bukanlah kebebasan dalam pengertian liberalisme. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia dimulai dari era pra-kemerdekaan, lalu masuk ke era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Pancasila pada era Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Pemerintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan disingkat NAM MPR Nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pada bulan Agustus 1982, pemerintahan Orde Baru menjalankan ajas tunggal, yaitu pengakuan terhadap Pancasila sebagai ajas tunggal bahwa setiap partai politik harus mengakui posisi Pancasila sebagai pemersatuan bangsa. Pancasila hanya dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan. Adanya kesadaran dan timbulan gerakan masyarakat yang diperoleh oleh mahasiswa, cendekiawan, dan masyarakat sebagai gerakan mulai politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Romatisme pelaksanaan P4 akan dibacakan oleh Dinda. Romantisme pelaksanaan P4. Pada era Orde Baru, terdapat kebijakan pemerintah terkait penanaman nilai-nilai Pancasila, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau yang biasa disingkat dengan P4. Materi penataran P4 ini bukan hanya seputar Pancasila saja, tetapi terdapat materi lain seperti Undang-Undang Dasar 1945, Garis-garis Besar Haluan Negara atau yang biasa disingkat dengan GBHN, Wawasan Nusantara, dan materi lain yang berkaitan dengan kebangsaan, nasionalisme, dan patriotisme. Kebijakan tersebut disosialisasikan pada seluruh komponen bangsa sampai level bawah,
mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA, yang lalu dilanjutkan di perguruan tinggi hingga di wilayah tempat kerjanya. Pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh melalui Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau yang biasa disingkat dengan BP7 dengan menggunakan metode indoktrinasi. Dalam ungkapan Langenberg pada tahun 1990, Orde Baru adalah negara dan sekaligus sistem negara yang pemerintahannya eksekutif, militer, polisi, parlemen, birokrasi, dan pengadilan, yang sejak 1965 sampai 1966 membangun hegemoni dengan formulasi ideologis sebagai tiang penyangganya. Visi Orde Baru pada saat itu adalah mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tujuan dari P4 adalah untuk membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila, sehingga dengan pemahaman yang sama tersebut, diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut, maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang semakin kuat terhadap pemerintahan pada masa Orde Baru. Selain sosialisasi nilai Pancasila dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, dalam kegiatan pengantaran juga disampaikan pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis Besar Haluan Negara atau yang biasa disingkat dengan GBHN. Pelaksanaan penataran P4 sendiri menjadi tanggung jawab dari Badan Penyelenggara Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau yang biasa disingkat dengan BP7. Akan tetapi, cara melakukan pendidikan semacam ini justru akan sangat berakibat fatal, terutama bagi generasi muda. Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur, setelah dikemas dalam penataran P4, ternyata justru mematikan hati nurani generasi muda terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini disebabkan oleh karena pendidikan yang doktriner tidak disertai dengan keteladanan yang benar. Setiap hari para pemimpin berpidato dengan mengucapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dalam kenyataannya masyarakat tahu bahwa apa yang mereka lakukan jauh dari apa yang mereka katakan. Perilaku ini justru akan membuat persepsi yang buruk terhadap para pemimpin serta meredupnya Pancasila sebagai landasan hidup bernegara. Karena masyarakat menilai bahwa norma atau aturan hanya berlaku bagi orang atau rakyat, tetapi tidak untuk para pemimpin. Atau dengan kata lain, Pancasila hanya digunakan sebagai slogan menunjukkan kesetiaan semu terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Kecenderungan Orde Baru dalam memandang Pancasila sebagai doktrin yang komprehensif terlihat pada anggapan bahwa ideologi sebagai sumber nilai dan norma. Oleh karena itu, harus ditangani melalui upaya indoktrinasi secara terpusat. Pada akhirnya, pandangan tersebut bermuara pada keadaan yang disebut dengan perfeksionisme negara. Negara perfeksionis adalah negara yang merasa tahu apa yang benar dan apa yang salah bagi masyarakatnya, dan kemudian melakukan usaha-usaha sistematis agar kebenaran dan pemahaman negara itu dapat diberlakukan dalam masyarakatnya. Sehingga formulasi kebenaran yang kemudian muncul adalah sesuatu yang dianggap benar kalau hal tersebut sesuai dengan keinginan penguasa. Sebaliknya, sesuatu dianggap salah kalau bertentangan dengan kehendak penguasa. Kesimpulannya, kecenderungan Orde Baru dalam memandang Pancasila sebagai doktrin yang komprehensif terlihat pada anggapan bahwa ideologi sebagai sumber nilai dan norma. Oleh karena itu, harus ditangani melalui upaya indoktrinasi secara terpusat. Pada akhirnya, pemahaman tersebut bermuara pada keadaan yang disebut perfeksionisme negara. Negara perfeksionis adalah negara yang merasa tahu apa yang benar dan apa yang salah bagi masyarakatnya, dan kemudian melakukan usaha-usaha sistematis agar kebenaran yang dipahami negara tersebut dapat diberlakukan dalam masyarakatnya. Sehingga formulasi kebenaran yang kemudian muncul adalah sesuatu dianggap benar apabila hal tersebut sesuai dengan keinginan penguasa. Sebaliknya, sesuatu dianggap salah apabila hal tersebut bertentangan dengan kehendak penguasa.
proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan